Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kita telah menyelesaikan pembahasan pengiriman surat-surat kepada para raja. Rasulullah SAW menyeru mereka untuk masuk Islam. Dan kita akan membahas aktivitas militer setelah pengiriman surat atau setelah perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata. Orang-orang kafir tidak akan memerangi Nabi SAW. Kita ketahui bersama pada sebelumnya bahwasanya orang kafir Quraisy mereka tidak akan memerangi Nabi SAW dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi ada beberapa kabilah yang mereka ini tidak ikut serta dalam persekutuan antara kaum muslimin dan orang Quraisy. Beberapa kabilah ikut kalangan kaum muslimin, beberapa kabilah juga ikut kalangan Quraisy. Antara kabilah yang mengikuti kaum muslimin adalah kabilah Bani Khuza'ah, dan kabilah yang mengikuti orang-orang Quraisy adalah kabilah Bani Bakar, Kinana, dan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, untuk kabilah-kabilah yang tidak mengikuti perjanjian atau persekutuan Nabi dan Quraisy, maka mereka berhak mendapatkan dakwah Nabi SAW. Dan ini kita akan membahas kabilah-kabilah yang tidak ikut serta dan diperangi Nabi SAW karena disuruh masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Kata Syekh rahimahullah, aktivitas militer pasca perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun ke-6. Perjanjian Hudaybiyah terjadi di tahun ke-6, kemudian tahun ke-7 dan ke-8 Rasulullah mengirim surat-surat. Begitu juga berkaitan tentang ini, kita akan bahas perang-perang yang dilancarkan Nabi SAW usai perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Perang pertama adalah perang Ghabah atau perang Dziqarad. Perang ini adalah gerakan menghalau salah satu rumpun dari Bani Fazarah. Bani Fazarah ini pernah bersekutu dengan orang Quraisy melawan Nabi di perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, yang melakukan perampokan terhadap unta-unta milik Rasulullah SAW. Jadi ada kabilah Arab yang bernama Bani Fazarah, dia merampok unta Nabi SAW. Ini adalah peperangan pertama yang Rasulullah SAW ikut terlibat di dalamnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum perang Khaybar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam pengantar bab bahwasannya perang Ghabah atau perang Dziqarad ini terjadi 3 hari sebelum peristiwa perang Khaybar. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Para pakar sejarah Nabi SAW mengatakan bahwa para pakar sejarah Nabi, sirah Nabi maksudnya, ulama sejarah mengatakan bahwa peristiwa Dziqarad ini terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah, berarti sebelum tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari
lebih benar daripada yang dikatakan oleh pakar sejarah. Jadi yang benar ya, perang Dzulqa'dah atau perang Ghabah ini terjadi usai dari penaklukan atau perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan intisari dari riwayat-riwayat Salamah bin Aqwa, pahlawan dalam peperangan ini, adalah apa yang dia paparkan berikut ini. Ini Salamah bin Aqwa, dia adalah pahlawannya kaum muslimin yang bisa menyelamatkan 20 onta yang dicuri oleh Abdurrahman bin Hisan. Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan. Nah, adapun yang membunuhnya adalah Qatadah, Abu Qatadah. Nah, ini Salamah bin Aqwa, sahabat Rasul, dia menceritakan Rasulullah SAW mengutus pembantunya yang bernama Rabah dengan membawa sejumlah unta, dan aku juga menyertainya untuk menunggang kuda Tolha. Pada pagi harinya tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari, Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan Al-Fazari, menyerang unta-unta Nabi SAW. 20 ekor unta diambil, maka ia menguasai seluruhnya dan membunuh penggembalanya. Dan berkata, dan aku berkata, Salamah mengatakan, "Hai Robah, bawalah kuda ini dan berikan kepada Talha bin Ubaidillah, dan beritahu Rasulullah SAW." Kemudian aku berdiri di atas bukit menghadap ke arah Madinah. Jadi Rabah ini bukan Salamah bin Aqwa, dia langsung berdiri di atas bukit menghadap ke arah kota Madinah. Berarti mengarahnya tidak tahu mengarah di mana. Yang jelas itu kejadiannya di mana kita juga tidak tahu. Bisa jadi di sebelah timur, bisa jadi di sebelah barat. Intinya dia naik ke sebuah bukit, karena kita ketahui peta Madinah memang banyak sekali bukit-bukitnya. "Hai yang bangun di pagi hari, tolong," kata Salamah. Kemudian saya keluar menuju mereka dan menyerang mereka dengan anak-anak panah seraya melantunkan syair. Jadi dia melantunkan syair. Siapa? Salamah bin Aqwa tadi. "Aku putra Al-Aqwa, hari ini hari kebinasaan. Demi Allah, ya, aku terus menyerang dan melukai kuda Bani Fazarah. Jika ada penunggang kuda yang kembali ke arahku, aku duduk di bawah pohon, ya, kemudian menyerangnya dan melukai kudanya." Padahal dia cuma berjalan kaki. Salamah bin Aqwa dia hanya melawan pasukan kuda dengan jalan kaki. Dia ngintip dulu dari bawah pohon. Ketika kudanya udah datang, kemudian langsung diserang sama Salamah bin Aqwa dan melukai kudanya. Hingga ketika kami berada di celah gunung yang sempit dan naik ke atasnya dan melempari mereka dengan batu, aku terus membuntuti mereka sambil melempari mereka dengan batu-batuan hingga mereka meninggalkan semua unta Rasulullah SAW. Dan juga mereka meninggalkan 30 mantel dan 30 tombak untuk mempermudah perlarian mereka. Karena mantel baju besi ini kan berat ya kan. Daripada mereka terbunuh, ya sudah mereka lemparkan saja tombak-tombaknya, sekalian mantel baju besinya dilemparkan biar bisa pergi dengan cepat sekali. Akhirnya ontanya pun nggak jadi dibawa. Aku beri tanda dengan batuan-batuan sehingga bisa dikenali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah mereka sampai di salah satu celah di sebuah jalan setapak di gunung, mereka duduk-duduk dan makan siang, sementara aku berada di puncak bukit. Kemudian ada 4 orang yang naik ke atas gunung tempatku. Aku berkata, "Apakah kalian mengenaliku? Aku Salamah bin Aqwa. Jika aku mengejar salah seorang dari kalian, pasti
aku berhasil mengejarnya. Namun, jika kalian yang mengejarku, kalian tidak akan dapat melakukannya. Maka kembalilah mereka. Aku tidak beranjak dari tempat persembunyianku hingga aku melihat pasukan berkuda yang dikirim Rasulullah SAW sedang melesat di di antara pepohonan. Dan yang paling depan adalah Akram. Berikutnya Abu Qatadah dan berikutnya Miqdad bin Aswad. Maka bertemulah Akram dan Abdurrahman. Lalu dia menghadang laju kuda Abdurrahman bin Hisan tadi ya, dan Abdurrahman dapat menikam Akram dan membunuhnya. Lalu dia mengembalikan kudanya dan berhadapan dengan Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i. Lalu terjadilah duel di antara keduanya, antara Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan sama Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah dapat menikam dan membunuhnya hingga para pengikut melarikan diri, tapi kami terus mengikuti mereka sementara aku mengikutinya dengan berlari, tidak berkuda ya. Dia cuma lari doang, Salamah bin Aqwa. Sehingga sebelum matahari tenggelam, mereka sampai di jalan di perbukitan dan di situ terdapat mata air yang disebut Ziqarat, mata air Ziqarat. Nah, mereka kehausan dan ingin minum dari tempat itu, maka aku menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat minum dari tempat itu walaupun hanya setetes air. Rasulullah SAW bersama pasukannya bertemu denganku di waktu Isya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang kehausan. Jika engkau utus aku beserta 100 orang, maka aku akan dapat merebut tunggangan mereka dan menghabisi mereka. Rasulullah SAW bersabda, hai Ibnul Aqwa, engkau orang hebat dan cukuplah apa yang telah kau lakukan itu. Udah capek antum, ibarat kata kayak gitu. Kemudian beliau berkata, sungguh mereka sekarang sedang dijamu di perkampungan Ghatafan. Rasulullah SAW pun bersabda, pasukan berkuda kita yang terbaik pada hari ini adalah Abu Qatadah, sedangkan pasukan pejalan kaki adalah Salamah bin Aqwa. Kemudian beliau memberiku dua bagian pasukan berkuda dan bagian pasukan pejalan kaki. Kemudian beliau memboncengku di belakangnya di atas Abba nama unta pulang menuju Madinah. Rasulullah SAW menyerahkan urusan Madinah pada waktu perang ini kepada Abdullah bin Maktum dan beliau menyerahkan panji perang pada Miqdad bin Amr. Dan itu selesai pembahasan perang Ziqarat atau perang Ghabah. Ziqarat itu artinya mata air ya, sebuah tempat yang terdapat mata air dalamnya. Terus kalau perang Ghabah arti Ghabah aslinya kan hutan begitu ya. Karena tadi memang perangnya juga di Ghabah, di hutan-hutan di pegunungan karena jauh dari tempat dataran rendah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum yang kita tunggu-tunggu pembahasan berkaitan tentang perang Khaybar dan perang Wadil Qura Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Jadi usai dari perang Ghabah tadi, 3 hari setelahnya Rasulullah SAW ya, menaklukkan atau berperang
melawan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Khaybar itu utaranya Madinah ya. Ini yang Ziqarad, perang Ziqarad atau namanya perang Ghabah, daerah sini. Ukasyah bin Asadi Muhammad bin Maslam. Mana ini perang Khaybar? Abdullah bin Atik. Kok kayak nggak dibahas? Mana perang Khaybar? Iya nggak ada nih, nggak dibahas. Adanya langsung Fathu Mekah. Kita pakai petanya perang Mu'tah aja ya. Ini sebelah kanan. Ini Madinah. Ini perang Khaybar. Utaranya kota Madinah. Syekh rahimahullah mengatakan Khaybar adalah kota besar yang memiliki banyak benteng dan kebun. Khaybar banyak sekali benteng-bentengnya dan kebun-kebunnya. Kebun anggur, kebun kurma luar biasa. Terletak sekitar 60 atau 80 mil di utara kota Madinah. Ya, perjalanannya sekitar 60 mil atau 80 mil. Sekarang ia berubah menjadi desa yang di beberapa wilayahnya terdapat daerah yang gersang dan tidak banyak dihuni. Untuk saat ini, Khaybar sedikit penduduk yang di sana. Dulu memang banyak, tapi sedikit sekarang. Bekas orang Yahudi. Sebab perang Khaybar. Kalau kantu masih ingat flashback, orang-orang Khaybar, mereka atau Yahudinya itu yang sering menggencar-gencarkan propaganda agar kaum muslimin dikalahkan, diserang, dan dibunuh. Nah, ketika Rasulullah SAW merasa tenang dari ancaman sayap terkuat dari 3 sayap musuh dan merasa aman setelah adanya gencatan senjata, maksudnya orang Quraisy ya, beliau pun ingin membuat perhitungan dengan 2 kelompok lainnya yang ada. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yang kedua kabilah-kabilah Arab
di daerah Najd. Najd itu berarti timurnya kota Madinah. Rasulullah ingin ya membuat mereka ini jera begitu. Orang Yahudi sama orang-orang Arab yang tinggal daerah Najd seperti Bani Qatafana. Dengan demikian tercipta keamanan dan kedamaian yang kondusif. Juga ketenangan di seluruh jazirah Arab. Sehingga kaum muslimin dapat beristirahat dari pertikaian-pertikaian berdarah yang berkelanjutan dan berkonsentrasi pada penyebaran agama Islam dan dakwahnya. Ketika Khaybar berubah menjadi sarang makar, pusat konspirasi, tempat memprovokasi pasukan, sumber keonaran, pemicu api peperangan, pantaslah ia yang pertama kali menjadi incaran kaum muslimin. Kalau antum masih ingat Bani Quraidah, Bani yang lainnya, kalau antum masih ingat bisa terjadinya perang Khandaq, Rasulullah dikepung 10.000 pasukan Quraisy dan Ghatafan dan yang lainnya sama orang-orang Bani Quraidah, itu ulah pertama kali orang Yahudi. Sedangkan sifat orang-orang Khaybar seperti itu tentu kita tidak lupa, bukan? Orang-orang Yahudi. Bahwa merekalah yang mengumpulkan pasukan koalisi untuk menghancurkan kaum muslimin di perang Khandaq. Mereka menghasut pula, orang-orang Yahudi menghasut pula Bani Quraidah untuk melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW. Kemudian mereka melakukan kontak dengan orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul juga, yang merupakan musuh dalam selimut bagi masyarakat Islam. Juga dengan orang-orang Ghatafan dan orang-orang Arab Badui, kelompok ketiga terkuat dari pasukan gabungan. Mereka pun ketika itu telah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Nabi SAW dan kaum muslimin. Hingga dengan perilaku dan perbuatan mereka, orang-orang Yahudi, mereka menimpakan atas kaum muslimin berbagai tekanan dan cobaan yang tiada henti. Tidak itu saja, bahkan orang-orang Yahudi membuat rencana membunuh Nabi SAW. Karena itu kaum muslimin terpaksa mengirimkan satuan pasukan terus-menerus kepada mereka untuk menumpas para derdengot pengkhianat tersebut. Seperti Salam bin Abil Huqaiq dan Asir bin Razam. Tetapi yang seharusnya dilakukan kaum muslimin lebih dari itu. Namun mereka menangguhkan sementara pekerjaan ini karena ada kekuatan yang lebih besar, lebih keras dan lebih durhaka dari mereka, yaitu kaum kafir Quraisy yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Ketika urusan dengan kaum Quraisy ini telah selesai, terbukalah kesempatan untuk memberi pelajaran dan perhitungan kepada para penjahat tersebut. Menuju Khaybar, Ibnu Ishaq ahli sejarah mengatakan, sekembalinya Rasulullah SAW dari Hudaybiyah, beliau menetap di Madinah pada bulan Dzulhijjah dan beberapa hari di bulan Muharram. Lalu beliau pergi menuju Khaybar dalam bulan Muharram. Dan ahli tafsir berkata, sebenarnya Khaybar adalah sesuatu yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjadikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya oleh Allah harta rampasan ini untukmu. Maksudnya Khaybar, maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah dan harta rampasan itu adalah Khaybar. Jumlah pasukan Islam. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya
tidak turut serta ikut perang Hudaybiyah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang lemah imannya tidak turut serta pada perang Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal mereka kepada nabinya dalam firman-Nya. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhuduha zaruna nattabi'ukum yuriduna yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami akan mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah, katakanlah, kami sekali-kali tidak boleh mengikuti kamu. Kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Surat Al-Fath ayat 15. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa tidak boleh ikut bersama beliau kecuali orang yang benar-benar mau berjihad. Maka yang turut berangkat bersama beliau hanyalah orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya sekitar 1.400 orang. Jadi orang munafik nggak ikut, cuma sekitar 1.400 orang doang. Walaupun ketika perjanjian Hudaybiyah Syekh menyebutkan ada satu orang yang tidak mau berbaiat, kan ada satu orang munafik yang ikut waktu itu. Di 1.400 ini tidak ada yang ikut. Nah, Rasulullah SAW menyerahkan urusan kota Madinah kepada Siba' bin Urfuthah al-Ghifari. Sedangkan menurut versi Ibnu Ishaq, Nabi SAW menyerahkannya kepada Numailah bin Abdullah al-Laythi. Pendapat yang pertama lah yang lebih benar menurut para ahli. Ketika itulah Abu Hurairah datang ke Madinah dalam keadaan muslim dan bertemu dengan Siba' bin Urfuthah pada waktu sholat subuh. Setelah selesai sholat, ia mendatangi Siba' dan diberi bekal olehnya sehingga ia bisa pergi menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberitahukan keislamannya kepada kaum muslimin. Maka mereka pun mengikut sertakan Abu Hurairah bersama para sahabatnya dalam pembagian harta rampasan. Gak cuma Abu Hurairah saja ya yang masuk Islam. Nanti Abu Musa juga al-Asy'ari. Kemudian orang-orang munafik melakukan kontak dengan Yahudi. Orang-orang munafik telah bekerja untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Pemuda mereka Abdullah bin Ubay bin Salul mengirimkan berita kepada Yahudi. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan Muhammad sedang pergi menuju kalian, maka waspadalah. Dan jangan takut kepada Muhammad, karena jumlah dan perbekalan kalian sangatlah banyak, benteng kalian banyak, besar. Sedangkan kaum Muhammad adalah kelompok yang terusir dari tanah airnya, yang sedikit jumlahnya, serta senjata yang sangat minim sekali yang mereka miliki. Ketika orang-orang Khaybar mengetahui hal ini ya, mereka mengutus Kinanah bin Abil Huqaiq dan mengutus
Haudzah bin Qais kepada kabilah Ghatafan untuk meminta bantuan mereka. Kabilah Ghatafan adalah sekutu Yahudi Khaybar dan pendukung mereka dalam menghancurkan kaum muslimin. Ghatafan ini ya orang ini ya, Ghatafan. Mereka menjanjikan imbalan setengah dari hasil buah kurma Khaybar kepada kabilah Ghatafan jika mereka mampu mengalahkan kaum muslimin. Ayo bantu, nanti aku kasih ya, bah, upah. Perjalanan menuju Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya menuju Khaybar melewati gunung Asir, melewati gunung, lalu ke arah pegunungan As-Sohba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuruni lembah Ar-Raji', sedangkan jarak antara beliau saat itu dan kabilah Ghatafan adalah perjalanan sehari semalam. Sementara kabilah Ghatafan bersiap-siap menuju Khaybar untuk membantu kaum Yahudi Khaybar. Kalau ini gara-gara siapa nih? Orang munafik. Orang munafik ngabari. Orang munafik ngabari Yahudi. Yahudi minta bantuan ke Ghatafan. Nah, ketika dalam perjalanan mereka mendengar suara hiruk pikuk di belakang mereka, mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menyerang keluarga dan harta mereka. Maka mereka pun pulang kembali dan mengabaikan yang terjadi antara Rasulullah dan Khaybar. Tidak tahu siapa yang membuat kegaduhan hiruk pikuk itu, kita tidak tahu. Apa mungkin malaikat mungkin? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan Khaybar kan tentunya, nggak jadi sama Ghatafan. Kemudian Rasulullah memanggil 2 orang penunjuk jalan untuk membawa pasukan kaum muslimin. Salah seorang dari keduanya bernama Husail agar menunjukkan kepada beliau jalan yang terbaik. Sehingga bisa memasuki Khaybar dari arah utara, yakni dari arah Syam. Jadi kayak muter begitu ya. Ibarat kata nih Rasulullah gini, nah muter ke sini. Supaya beliau dapat mencegah kaum Yahudi yang ingin lari menuju Syam. Karena mungkin mengingat sebelum-sebelumnya orang-orang Yahudi seperti Yahudi Bani Nadir, sebagian mereka ke Khaybar, sebagian mereka lari ke Syam. Sebagaimana beliau menghalangi bersatunya Yahudi dengan kabilah Ghatafan. Salah seorang dari keduanya berkata, "Aku akan tunjukkan kepadamu, hai Rasulullah, penunduk jalan tadi ya." Lalu ia pun maju sampai ke persimpangan jalan yang banyak dan berkata, "Wahai Rasulullah, setiap jalan ini bisa membawa ke tempat tujuan." Ia pun diperintah untuk menyebutkan masing-masing nama dari jalan-jalan itu satu persatu. Ia memberitahu bahwa salah satu jalan itu bernama Huzn, sedih. Nabi tidak berkesan untuk menempuhnya karena jalan sedih. Jalan yang lain bernama Syash, artinya kain tipis. Nabi pun tidak berkenan juga. Dan jalan yang lainnya bernama Hatib, pencari kayu bakar. Nabi tidak berkenan juga. Husail berkata, "Masih ada satu jalan lagi, wahai Rasulullah." Umar bin Khattab bertanya, "Apa itu?" Husail menjawab, marhaban gitu ya. Jalan yang lapang.
Maka Rasulullah SAW pun memilihnya. Kalau itu perhatikan Rasulullah SAW, beliau tidak mengetahui perkara jalan. Karena perkara jalan ini termasuk urusan duniawi dan Rasulullah memang tidak fokus kepada urusan duniawi. Rasulullah meminta bantuan sahabatnya tadi. Ini jalan apa nih? Syekh rahimahullah menyebutkan ada beberapa kejadian yang dialami kaum muslimin ketika hendak menuju Khaybar. Yang pertama dari Salamah bin Aqwa, ia berkata, kami pergi bersama Nabi SAW menuju Khaybar dan berjalan di malam hari. Seseorang dari kami berkata kepada Amir, wahai Amir, tidakkah kau perdengarkan kepada kami dengan sebagai senandungmu dan senandung syair? Amir adalah seorang penyair, lalu ia pun memulai bersenandung, ya Allah, jika tidak karenamu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami tidak akan bersedekah dan tidak mendirikan sholat. Maka ampunilah sebagai tebusanmu, tebusan kepadamu. Selama kami masih bertakwa, kokohkanlah pendirian kami bila kami bertemu musuh. Curahkanlah ketenangan kepada kami. Sesungguhnya jika kami diseru untuk berjihad, niscaya kami akan datang. Dengan seruan itulah mereka mempercayai kami. Rasulullah SAW pun bertanya, siapakah yang bersenandung ini? Para sahabat menjawab, Amir bin Aqwa. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmatinya. Lihat, orang yang masih hidup, Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah merahmatinya. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Mengisyaratkan kalimat rahimakallah atau rahimahullah itu tidak hanya khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia, paham? Walaupun sekarang sudah mendarah daging ibarat kata, kebanyakan ikhwan atau talibul ilmi kalau mendengar rahimahullah, oh ternyata sudah meninggal dunia. Dan ternyata kalimat rahimahullah itu tidak harus untuk orang yang meninggal dunia saja. Kalau misalkan antum masih hidup, terus ada teman antum yang mengatakan rahimakallah, maka hukumnya boleh. Atau misalkan antum lagi menyebutkan guru antum, Ustadz Fulan, biasanya kan hafizahullah kan, terus antum menggunakan Ustadz Fulan, rahimahullah, boleh, paham? Itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Semoga Allah merahmatimu. Merahmatinya. Lalu seorang berucap, engkau telah memastikan surga kepadanya, wahai Nabi Allah, andai kata engkau memberikannya kepada kami. Para sahabat mengetahui bahwa tidaklah Rasulullah SAW memintakan ampun untuk seseorang secara khusus, melainkan ia akan mati syahid. Dan ia benar-benar terjadi pada perang Khaybar. Kemudian kejadian yang kedua, ketika perjalanan di pegunungan Soba'a, tempat yang paling dekat dengan Khaybar, Rasulullah SAW sholat asar. Kemudian beliau meminta diambilkan perbekalan makanan. Namun yang ada hanya sawik tepung gandum yang halus.
Beliau memerintahkan agar tepung itu dibuatkan bubur. Lalu beliau dan para sahabat pun makan. Kemudian beliau bersiap melaksanakan sholat maghrib. Beliau berkumur-kumur diikuti para sahabat. Lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Dan diteruskan dengan sholat isya. Menunjukkan apa? Ketika antum udah wudu, terus makan, antum tinggal berkumur-kumur saja dan tetap sholat, nggak membatalkan. Menunjukkan makanan itu tidak membatalkan sholat. Makanan tidak membatalkan wudhu kita. Bukan sholat ya. Makanan tidak membatalkan wudhu. Cukup kalau antum mau sholat tinggal berkumur-kumur. Ketika Rasulullah SAW telah mendekati Khaybar, dan berdiri menghadap ke arah Khaybar, beliau bersabda, "Berhentilah." Maka pasukan pun berhenti. Selanjutnya, beliau berdoa, "Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan segala yang dinaunginya, Tuhan tujuh bumi dan segala yang dipikulnya, dan Tuhan setan-setan dan segala yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan dari segala yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan segala yang ada di dalamnya." Lalu beliau bersabda, "Majulah," dengan menyebut nama Allah. Ada satu kejadian yang tidak disebutkan oleh penerjemah. Ketika perjalanan, Rasulullah tinggal atau istirahat di sebuah lembah, dan para sahabat mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Kemudian Rasulullah menasihati, "Arbi'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba." Lirihkan suara kalian, jangan teriak-teriak. Ya. Karena para sahabat ngomongnya teriak-teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah," gitu kan. Rasulullah, lirihkan suara kalian, karena sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang tidak tuli dan tidak gaib. Allah itu ada, dan Allah itu tidak tuli. Innakum satad'una sami'an qariba. Jangan kalian ini berdoa kepada zat yang maha mendengar dan yang maha dekat. Jangan teriak-teriak seperti itu. Ya, kalau berdoa itu ya sudah biasa, lirih saja. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Nah, kemudian pasukan Islam menuju pagar Khaybar.
tempat markasnya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin bermalam di dekat Khaybar pada malam sebelum meletusnya peperangan. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengetahui kalau kaum muslimin sudah berada dekat dengan mereka. Adalah kebiasaan Nabi SAW bila mendatangi suatu kaum pada malam hari, beliau tidak akan mendekatinya sampai waktu subuh. Ketika waktu subuh datang, Nabi SAW dan kaum muslimin sholat subuh menjelang matahari terbit. Kaum muslimin menunggangi tunggangannya, sementara penduduk Khaybar tidak mengetahui itu. Sehingga mereka keluar membawa cangkul dan keranjang pergi ke ladang seperti biasanya. Ini betul-betul dibantu sama Allah ya, sampai mereka nggak tahu loh sama sekali. Ya, tambah lagi zaman dulu kan belum ada CCTV. Sampai saat itu mereka belum juga mengetahui kedatangan kaum muslimin. Padahal 1.400 orang. Ketika mereka melihat pasukan muslimin, mereka pun berteriak, "Oh, Muhammad telah datang! Demi Allah, Muhammad telah datang!" Bersama pasukannya langsung masuk ke birit-birit, masuk ke dalam benteng lagi. Kemudian mereka pun lari terbirit-birit ke kotanya. Ayo masuk. Tutup bentengnya, segera ditutup gitu. Rasulullah SAW pun mengatakan, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Maka amat buruklah pagi hari orang-orang yang diperingatkan. Sabahul Mundirin. Benteng-benteng Khaybar. Khaybar terbagi dua bagian. Bagian pertama memiliki 5 benteng. Benteng Naim, benteng Saba' Ibnu Mu'adz, benteng Qal'ah Az-Zubair. Ada 2 bagian ya. Bagian pertama memiliki 5 benteng. Luar biasa kan Yahudi. Yang keempat benteng Ubay, yang kelima benteng An-Nizar. 3 benteng pertama terletak di daerah yang bernama Nutah. Sedangkan 2 benteng terakhir terletak di daerah yang bernama Syaqqa. Adapun bagian kedua yang dikenal dengan sebutan Al-Katibah hanya memiliki 3 benteng saja. Pertama benteng Kamus, 2 benteng Watih, 3 benteng Salalim. Di dalam Khaybar masih ada benteng-benteng lain. Kan tadi udah disebutin, Khaybar ini kan penuh dengan banyak bentengnya. Jadi kayak kuat banget gitu. Benteng-benteng lain selain 8 benteng yang telah kita sebutkan. Hanya saja benteng-benteng itu kecil-kecil, tidak sama kekokohan dan kekuatannya dengan ke-8 benteng itu. Peperangan sengit hanya terjadi pada bagian Khaybar yang pertama. Adapun 3 benteng di Khaybar bagian kedua, walaupun pasukan banyak, mereka semuanya menyerahkan diri tanpa peperangan. Benteng Qamus, benteng Watih, benteng Salalim. Yang peperangan itu benteng Naim, Sa'ab bin Mu'adz, Qal'ah Az-Zubair, benteng Ubay, kemudian benteng Nizar. Itulah yang ada peperangan. Adapun benteng yang 3 setelahnya nggak ada peperangan karena mereka udah kayak udah deh kita nyerah aja gitu.
perkemahan pasukan Islam. Nabi SAW memilih tempat untuk perkemahan pasukannya Nabi SAW memilih tempat untuk perkemahan pasukannya, lalu datanglah Hubaib bin Al-Munzir kepada beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, posisi yang engkau pilih ini apakah berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadamu ataukah hanya menurut siasat dalam perang?" Rasulullah mengatakan, "Posisi ini terlalu dekat dengan benteng Khaybar," kata Rasulullah, "ini hanyalah siasat perang." Berarti ini kayak mirip seperti apa? Di perang Khaybar, perang Badar. Nah, akhirnya diusulkan, bukan perang Badar, perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz itu loh, yang Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah yang mau memberikan, yang Rasulullah mengusulkan memberikan buah-buahan kepada Bani Ghatafan. Sama persis. Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, jika ini hanya siasat perang, posisi yang Anda tentukan telah dekat dengan benteng Nutah. Sedangkan seluruh pasukan Khaybar ada di dalamnya. Mereka bisa mengetahui gerak-gerik kita, tapi kita tidak bisa mengetahui gerak-gerik mereka. Belum lagi anak panah. Tidak bisa anak panah mereka bisa sampai kepada kita, tapi anak panah kita tidak bisa sampai kepada mereka. Kita pun tidak aman dari serangan mereka, wahai Rasulullah. Lagi pula posisi ini merupakan berada di antara pohon kurma, tempat yang berair, tanah yang tidak strategis. Andai saja engkau memerintahkan mencari tempat yang bebas dari bahaya, lalu kita jadikan perkemahan. Andai saja engkau memerintahkan mencari tempat yang bebas dari bahaya untuk kita jadikan perkemahan, maka itu lebih baik, wahai Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan, siasat yang tepat, wahai Hubab, adalah seperti apa yang kau paparkan. Kemudian dipindahkanlah perkemahan itu ke tempat lain. Nggak jadi di situ. Namanya Hubbab bin Al-Munzir. Kemudian persiapan perang dan kabar gembira kemenangan. Ketika datang malam penyerangan dan setelahnya, bersabdalah Nabi SAW, "Sungguh akan aku berikan panji perang ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya." Ini malam-malam harinya ya. Kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Maka pagi harinya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan setiap para sahabat mengharap diberikan komando perang tersebut. Lalu Nabi bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi ya. Ali bin Abi Thalib mana nih menantuku gitu ya. Mereka menjawab, kedua matanya sedang sakit wahai Rasul. Nabi SAW bersabda, bawalah dia kemari. Lalu didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meludahi di kedua matanya dan berdoa untuknya, maka sembuhlah ia
dari sakitnya seolah-olah tidak merasakan sakit sebelumnya. Kemudian panji perang diberikan kepadanya. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Majulah perlahan-lahan sampai kamu tiba di halaman mereka. Lalu serulah mereka kepada Islam. Beritahu mereka agar hak Allah yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang melalui dirimu, niscaya itu lebih baik daripada unta merah." Itu perkataan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika mau memerangi Khaybar. "Lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Permulaan perang dan penaklukan benteng Naim. Kan ini ya, 5 benteng yang terjadi peperangan: benteng Naim, benteng Sa'ab, Qal'ah, Abu Ubay, benteng Nizar. Udah 5 ini. Pertama, permulaan perang dan penaklukan benteng Naim. Dari ke-8 benteng itu yang sudah disebutin ya, bagian pertama ada 5, bagian kedua ada 3 benteng. Dan benteng-benteng yang lainnya yang kecil-kecil. Dari 8 benteng itu, benteng yang pertama kali diserang kaum muslimin adalah benteng Naim. Ia merupakan garis pertahanan pertama kaum Yahudi karena letaknya yang strategis. Benteng ini adalah kepunyaan milik Marhab, seorang pahlawan Yahudi yang dianggap mempunyai kekuatan sebanding 1.000 orang. Oh my God. Masya Allah. Satu orang Yahudi namanya siapa? Marhab. Pahlawan orang-orang Yahudi itu. Yang mereka berbangga bahwa saya Marhab ini satu orang, tapi seolah dia itu memiliki 1.000 jiwa. Jadi ketika dia perang, akan dihantam dengan 1.000 orang. Sombong sekali ya. Maka keluarlah Ali bin Abi Thalib bersama kaum muslimin menuju benteng Naim dan menyuruh orang-orang Yahudi kepada masuk Islam. Mereka menolak seruan itu sambil menampakkan diri bersama raja mereka yang bernama Marhab. Sesampainya di medan pertempuran, ia menantang duel 1 lawan 1 perang tanding. Salamah bin Aqwa berkata, "Ketika kami sampai di Khaybar yang dikuasai oleh Marhab, rajanya mereka, ia mengayun-ayunkan pedangnya sambil berkata, 'Bumi Khaybar sudah tahu bahwa akulah Marhab. Ahli memainkan senjata dan kesatria yang berpengalaman jika pertempuran mulai berkecamuk dan membara. Lalu majulah pamanku Amir menghadap ke hadapannya dan berkata, Bumi Khaybar juga sudah tahu bahwa aku adalah Amir," pamannya Salamah bin Aqwa, "ahli memainkan senjata dan kesatria yang tak kenal takut." Kemudian keduanya pun saling menyerang. Tebasan pedang Marhab jatuh di perisai pamanku Amir. Lalu Amir bergerak ke bawah karena pedangnya pendek. Ia berusaha menebaskan pedangnya ke betis Yahudi tadi, tapi ujung pedangnya malah berbalik dan mengenai mata lututnya. Ia pun meninggal dunia karenanya. Ibarat kata senjata makan tuan. Walaupun demikian, dia meninggal dunia akibat kena serangan sendiri. Nabi SAW bersabda mengenai paman Salamah bin Aqwa sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya. Ia mendapatkan 2 pahala.
Sungguh, ia benar-benar mujahid. Jarang sekali orang seperti Amir, pamannya Salamah bin Aqwa. Setelah itu Marhab menantang kembali, hayo siapa lagi yang mau melawan aku? Pertarungan 1 lawan 1 sambil menggumamkan syair tentang kekuatannya. Bumi Khaybar sudah tahu bahwa aku Marhab. 1 orang mewakili 1000. Ayo siapa yang berani? Maka majulah Ali bin Abi Thalib di hadapannya. Salamah bin Aqwa berkata sambil maju, Ali mengucapkan kata-kata, akulah yang dinamai ibuku singa. Seperti singa hutan yang menakutkan. Aku penuhi tantangan mereka sepenuh hati. Lalu Ali menebas kepala Marhab dan tewaslah ia. Masya Allah. Menantunya Nabi. Makanya kalau nyari menantu itu seperti Ali bin Abi Thalib. Seperti Utsman juga ada yang lainnya. Kemudian kemenangan pun diraih oleh Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib yang mendekati benteng mereka, seorang Yahudi mengintip dari atas benteng dan bertanya, siapa kamu? Dijawab, aku Ali bin Abi Thalib. Lalu si Yahudi berkata, kalian telah mengungguli apa yang telah diturunkan kepada Musa. Kemudian keluarlah Yasir, saudara Marhab. Berarti kalau tadi Marhab raja, ya ini menterinya gitu ya. Sambil berkata, siapa yang berani melawanku? Maka majulah Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW. Sofiyah ibunya bertanya, wahai Rasulullah, apakah anakku akan terbunuh? Bibinya Nabi ngomong seperti itu. Apakah sepupumu akan terbunuh? Rasulullah SAW menjawab, anakmu yang akan membunuhnya. Masya Allah. Dan Az-Zubair pun berhasil membunuh si Yasir. Luar biasa. Sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Az-Zubair bin Abdullah juga sepupu Nabi. Berhasil membunuh musuh. Pertempuran sengit berkobar di sekitar benteng Naim. Yang menyebabkan petinggi-petinggi Yahudi terbunuh dan karenanya melemahkan perlawanan mereka serta tak mampu membendung serangan kaum muslimin. Dari beberapa sumber diriwayatkan bahwa pertempuran itu berlangsung beberapa hari dan kaum muslimin mendapat perlawanan yang sengit. Meski demikian, orang-orang Yahudi itu putus asa menghadapi serangan kaum muslimin. Maka mereka menyelinap dari benteng itu ke benteng Sa'ab dan berhamburanlah kaum muslimin masuki benteng Naim. Mereka yang Naim tadi pertama lari, ayo pergi ke Sa'ab. Sa'ab bin Mu'adz tadi ya. Benteng nomor 2. Ayo pergi ke Sa'ab bin Mu'adz, terus balik sana. Lari mereka. Baru habis itu kisah penaklukan benteng As-Sa'ab bin Mu'adz. As-Sa'ab adalah benteng kedua yang kekuatan dan kekokohannya di bawah benteng Naim. Kaum muslimin menyerang di bawah komando Al-Hubab bin Munzir. Kawang benteng Naim aja bisa dikalahkan, apalagi yang kedua kan. Kaum muslimin menyerang di bawah komando Hubab bin Munzir Al-Ansari dan mengepung benteng itu selama 3 hari. Pada hari ketiga Rasulullah SAW berdoa secara khusus untuk menaklukkan benteng Sa'ab bin Mu'adz. Ibnu Ishaq meriwayatkan beberapa orang dari Bani Aslam mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, kami benar-benar sudah berusaha, tapi apa daya kami tidak mampu mengalahkan orang Yahudi. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui keadaan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan dan apapun tidak memiliki sesuatu yang bisa aku berikan kepada mereka. Taklukkanlah benteng yang paling kaya dan paling berlimpah bahan makanannya ini untuk mereka kaum muslimin. Kemudian berangkatlah mereka dan Allah menaklukkan benteng itu untuk kaum muslimin. Tidak ada di Khaybar benteng yang lebih banyak dan melimpah makanannya dan lemaknya daripada benteng Sa'ab bin Mu'adz ini. Wah, Masya Allah, luar biasa, kaya langsung. Seperti di dalam surat Al-Fatih tadi ya.
Ketika Nabi SAW menyeru kaum muslimin untuk menyerbu benteng, setelah beliau berdoa, Bani Aslam berada di barisan terdepan dalam penyerangan itu. Terjadilah perang tanding dan pertempuran sengit di hadapan benteng itu. Kemudian benteng itu dapat dikuasai pada hari itu juga, sebelum matahari terbenam. Kaum muslimin menemukan beberapa meriam dan kendaraan perang. Oleh karena itu, musibah kelaparan yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, beberapa pasukan Islam menyembelih keledai dan memanggangnya di atas api. Keledai dimakan sama para sahabat loh. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau pun melarang memakan daging keledai. Kok dilarang makan daging keledai? Keledai apa dulu nih? Karena ada 2 keledai. Oh kan, salah tuh. Terjemahnya kurang. Jadi keledai itu ada 2. Nah itu bahasan di fikih aja deh. Nanti bentar lagi juga mau azan isya. Ini nggak ini. Kita cukupkan aja ya. Nah, type kita selesai. Kamu bahasan masih ini. Ya, terus 3 menit lagi. Masih 3 benteng lagi. Kalau kita lanjutkan nanti ini. Penaklukan benteng Az-Zubair. Qal'ah bin Zubair, bukan Zubair. Ini kurang ini terjemahannya. Qal'ah bin Zubair. Setelah penaklukan benteng Naim bin Sa'ad, pindahlah orang-orang Yahudi dari seluruh benteng Nutah ke benteng Zubair. Karena Zubair ini yang merupakan benteng kokoh terletak di puncak ketinggian. Tidak ada kuda dan orang yang bisa mencapainya karena jalannya sulit dan terjal serta karena kokohannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengepungnya dan beliau turut mengepungnya selama 3 hari. Lalu datanglah seorang Yahudi dan berkata, "Wahai Abul Qasim," julukan Nabi SAW, "walaupun engkau mengepungnya selama sebulan, mereka tidak akan peduli karena mereka mempunyai air minum dan mata air di bawah tanah di dalam benteng itu. Di malam hari mereka keluar dan minum. Kemudian kembali ke benteng dan merasa aman darimu. Bila engkau memutus sumber air, mereka akan keluar menemuimu." Orang Yahudi memberitahu seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun memutus sumber air, lalu mereka keluar dan bertempur dengan sangat sengit. Dalam pertempuran ini, beberapa orang Muslim terbunuh, sedangkan di pihak Yahudi tewas 10 orang. Akhirnya Rasulullah SAW dapat menaklukkan benteng yang ketiga, Qal'ah bin Zubair. Benteng keempat menaklukkan benteng Ubay. Setelah benteng Zubair bin Qal'ah bin Zubair jatuh ke tangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi pindah ke benteng Ubay dan bertahan di dalamnya, kayak pergi-pergi, ayo lari gitu. Kaum muslimin pun mengepungnya. 2 jawara Yahudi tampil menantang duel dan 1 lawan 1, tapi keduanya mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Jawara Yahudi yang kedua dikalahkan oleh kesatria masyhur, yaitu pertama Abu Dujana Samak bin Kharsyah al-Ansari, pemilik ikat kepala merah. Segera setelah membunuhnya, Abu Dujana menyerbu benteng dan diikuti oleh pasukan Islam. Kemudian terjadi pertempuran sengit di dalam benteng dan akhirnya orang-orang Yahudi pun menyelinap keluar benteng dan pindah ke benteng yang terakhir, Nizar. Benteng terakhir di bagian Khaybar yang pertama. Kemudian menaklukkan benteng Nizar. Benteng ini merupakan benteng terkokoh yang ada di bagian pertama Khaybar. Orang-orang Yahudi merasa yakin bahwa kaum muslimin walaupun dengan mengerahkan segala cara tidak akan
tidak akan sanggup menyerbu benteng ini. Karena itu mereka tinggal di dalam benteng ini bersama anak-anak dan istri-istri mereka, di mana hal itu tidak mereka lakukan di benteng yang terdahulu. Kali ini kaum muslimin benar-benar mengepung benteng dan melakukan penekanan yang dekat kepada mereka. Tapi karena benteng ini terletak di atas gunung tinggi yang kokoh, kaum muslimin tidak menemukan jalan untuk menyerbunya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak berani keluar benteng untuk bertempur melawan kekuatan kaum muslimin. Tapi mereka melakukan perlawanan yang sengit dengan bidikan anak panah dan lemparan batu. Ketika benteng Nizar sulit ditaklukkan oleh kekuatan kaum muslimin, Nabi SAW memerintahkan memasang alat-alat pelontar. Beberapa peluru ditembakkan kaum muslimin yang menyebabkan tembok-tembok benteng berlobang. Lalu diserbulah benteng itu dan terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Di depan benteng ini orang-orang Yahudi mendapatkan kekalahan yang telak, kalah. Karena tidak bisa lagi menyelinap keluar masuk dari benteng mereka, benteng seperti yang mereka lakukan pada benteng-benteng sebelumnya. Mereka lari meloloskan diri dari benteng ini, meninggalkan bagi kaum muslimin anak-anak dan istri-istri mereka. Setelah penaklukan benteng yang kokoh ini, sempurnalah penaklukan di bagian pertama dari tanah Khaybar, yaitu daerah Nutoh dan Syaqqa. Di daerah ini masih ada benteng-benteng kecil yang lain, tapi dengan ditaklukannya ditaklukannya benteng ini, mereka membiarkan benteng-benteng itu dan kabur menyelamatkan diri ke bagian 2 dari tanah Khaybar. Dah, dengan ini kita selesai benteng pertama. Benteng yang kedua mereka nyerah. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.